aku udah lama banget ngebikin vlog, sekitar setahun atau mungkin lebih, disebabkan satu dan lain hal dan beberapa kesibukan lain. By the way, ini agak sedikit cahaya matahari soalnya aku take video pas banget nih di pinggir jendela. Sebenarnya apa kabar? Aku kangen banget. Jujur aja lah, udah lama banget ya nggak take video, jadi agak kaku gitu untuk ngomong di depan kamera tuh, kayak berasa apa gitu kan, beda banget kan kalau misalnya kita ngomong di depan manusia gitu. Jadi ini kayak aduh nggak tahu, grogi gitu loh. Oke, abaikan. Hari ini mau membahas tentang budaya Jepang yang wajib orang Indonesia ketahui, terutama buat kalian nih teman-teman yang mau atau bercita-cita untuk tinggal, kuliah, bekerja di negeri Sakura ini. Untuk teman-teman yang sangat ngefans banget dengan Jepang, di Jepangan, atau untuk teman-teman nih cewek-cewek yang mau hunting cowok Jepang, dan untuk cowok-cowok yang mau hunting cewek Jepang, ini adalah hal penting sekali yang wajib kalian ketahui. Oke, daripada banyak banyak ngomong, langsung aja. Nomor satu adalah budaya party. Jepang itu terkenal dengan budaya party. Orang Indonesia yang mungkin yang taunya tentang anime atau sering banget nonton anime, pastilah ada tuh beberapa scan atau enggak video yang mereka tuh pulang kerja party, pulang kuliah party, apa-apa party. Kalau dalam bahasa Jepang disebut dengan nomikai. Aku sendiri mengalami ya, maksudnya karena lingkunganku di Jepang, jadi setiap 1 bulan 1 kali atau 2 kali itu selalu nomikai party, entah itu bersama teman-teman kampus atau mungkin dengan lingkungan kerja. Dan untuk nomikai ini ya guys, budaya party atau nomikai ini itu nggak ditanggung oleh orang, maksudnya kayak ditraktir gitu, nggak ada. Jadi kita bayar masing-masing, tapi kita harus ikut menghargai budaya mereka gitu. Terus sekalinya kita nomika, dan itu lumayan mahal banget, sekitar 400 sampai dengan 500 ribu tergantung restorannya. Dan kita wajib bayar sendiri, nggak ada yang ditraktir. Meskipun kayak kita lingkungan kerja nih ya, ditraktir misalkan sama bos, itu nggak ada sama sekali. Jadi kita bayar sendiri. Terus yang paling nggak enaknya, kita sebagai junior harus tetap jaga image. Jadi istilahnya tuh, orang Jepang kan terkenal dengan kesopanannya, kan sopan santun. Kita harus tetap jaga image di depan mereka. Terus kita harus kayak senpai, domo. Terus kayak kalau aku pribadi ya jujur itu sangat krik banget dan sangat nggak nyaman banget. Tapi kita harus acting dalam acara nomikai tersebut, dan kita harus pintar-pintar menjelaskan kenapa kita tidak minum osake, tidak minum alkohol. Kalau misalkan kita tidak menjelaskan, kita pura-puranya nggak mau, nggak bisa, aku nggak suka, itu nanti mereka akan berpikir, apa sih lo, udah ikut nomikai nggak minum, kenapa sih? Jadi kita harus menjelaskan ke mereka secara detail alasan kita agar mereka bisa mengerti dan nggak maksa-maksa kita untuk minum. Seperti itu. Yang kedua adalah di Jepang tidak ada budaya traktir. Yang aku bilang tadi di nomor 1, nomikai. Kita pergi nomikai, kita nggak ditraktir ya. Kita nggak ditraktir sensei, kita nggak ditraktir sama siapapun itu. Jadi memang bayar sendiri gitu kan. Kecuali memang ada beberapa party, contohnya ya party akhir tahun atau enggak party setahun sekali 2 kali mungkin bisa ditraktir nih ya sama bos kalau misalkan kalian kerja. Tapi selebihnya kalian bayar sendiri. Budaya traktir di Indonesia mungkin ada, kalau di Jepang tuh sama sekali nggak ada. Jadi misalnya kalian ulang tahun, terus yang ulang tahun mengundang nih kalian untuk makan, gue ulang tahun nih, ayo kita makan yuk di restoran mana, misalkan gue ngundang nih 5, 6, 7 orang gitu kan, teman-teman dekat. Kalian jangan berharap makanan itu, minuman itu bakalan ditraktir sama yang ulang tahun. Justru kebalikannya, kita nih sebagai teman-temannya harus mentraktir dia yang ulang tahun. Kalau di Indonesia kan biasanya kalau kita yang ngajak makan, kita yang bayar kan, kita yang bayarin gitu. Makan yuk ke restoran apa, ke kafe mana misalnya. Terus karena gue yang ngajak, jadi ya udah deh gue yang bayar gitu kan. Nah kalau di Jepang tuh nggak ada sama sekali. Jadi yang ngajak, siapa yang ngajak duluan itu nggak ada hubungannya soal bayar membayar. Kalau misalkan bayar membayar ya bayar masing-masing. Nggak ada traktiran. Jadi kalau misalnya kalian ke Jepang dan kalian kayak traktir, pasti kalian bakal langsung kayak jadi nggak ada budaya traktir. Yang ketiga,
Yang ketiga adalah di Jepang itu budaya antri. Kalian pasti tahu dong kalau misalkan pergi ke Jepang, pergi liburan ke Jepang, nonton anime Shinchan, Doraemon, semuanya yang berbau Jepang di Jepangan, kalian pasti tahu dong negara ini adalah negara super duper rapi dalam antri-mengantri. Bahkan ada nih ya beberapa kasus kejadian, misalkan antri makanan, antri apapun, mereka tuh suka banget sama ngantri dan rapi banget, gak ada selang menyelang. Karena mereka udah terbiasa sejak mereka masuk TK, apa sih bahasa Jepang itu yoching, masuk dari yang bocah-bocah itu, mereka dididik dengan budaya antri. Karena terbiasa dengan didikan seperti itu, ketika mereka tumbuh besar, beranjak dewasa, bekerja, apapun itu diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat ini itu seneng banget aku bahasnya. Oke, yang keempat adalah tidak ada budaya antar jemput, ya kan? Budaya antar jemput itu tidak ada di Jepang. Ini berlaku untuk semua hubungan ya, hubungan pertemanan, hubungan cinta, pacaran, tunangan, nikah, semuanya itu tidak ada budaya antar jemput. Kalau kalian sering nonton drama-drama Jepang, pasti kalian kayak sadar dan nggak sadar gitu kan. Biasanya couple-couple yang ada di drama-drama itu mereka akan ketemuan di salah satu station gitu, di salah satu eki di Jepang. Misalnya nih mau pergi nonton, ya udah stasiun terdekat dari bioskop itu di mana, mereka ketemuan di situ. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya habis pulang ngedate itu nggak ada budaya nganterin. Ya udah deh, gue nganterin lo ke rumah gitu, terus gue balik lagi tuh nggak ada sama sekali. Jadi kalian jangan harap ketika kalian tinggal di sini, berhubungan dengan orang sini, kalian berharap kok gue nggak dijemput gitu ya, kok gue nggak dianterin. Itu sama sekali nggak ada di Jepang. Ada juga mungkin yang antar jemput, cuman itu sangat sedikit sekali kalau dibandingkan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita kalau teman ya, pertemanan kumpul-kumpul misalnya, kita main yuk, nongkrongnya kemana, terus teman kita yang punya motor atau yang punya mobil pasti jemput kita dong, jemput kita ke rumah, terus plus nganterin kita pulang ke rumah. Nah kalau di Jepang itu sama sekali nggak ada sistem antar jemput. Jadi untuk kalian ya yang lagi hunting cowok atau cewek Jepang, kalian dituntut untuk mandiri di Jepang ini, nggak ada sistem antar jemput. Oke? Satu lagi, selain tidak ada budaya terjemput nih ya, untuk para couple-couple yang mungkin berpikir di Jepang itu, pasangan di Jepang pacaran nih, mereka itu bayar masing-masing, gak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ya, kita pacaran nih, misalkan ngajak nonton, ngajak makan, terus kayak pasti si cowok bakal bayarin nih, pacar kita pasti bakalan bayarin ya kan, kayak ngedate pertama, 2 kali, 3 kali pasti bakalan bayarin gitu. Kalau misal udah deket banget nah ya share kan ya udah nih kali ini lo terus gue gitu-gitu. Nah kalau di Jepang itu beda banget kasusnya, beda banget. Tidak ada traktir nih, meskipun lo pacar gue pacar lo, gue nggak ada kewajiban untuk bayarin lo. Bahkan yang kalian harus tahu, cowok di Jepang itu sesungguhnya itu sangat pelit. Gue tidak maksud untuk menjelekkan apa gimana ya, tapi ini fakta banget, fakta. Cowok di Jepang itu terkenal perhitungan. Jangankan hubungan nih ya, pertemanan aja kadang-kadang tuh meretek gitu ya. Kalau bahasa gue sih selalu bilang bahasa Sunda meretek, bahasa Jawa meretek kali ya, meretek, ngerti gak sih, pelit, medit gitu. Maksudnya jangan terlalu berekspektasi lebih ya kan. Ya nggak semua orang juga pelit ya, cuman rata-rata kebanyakannya itu ya bayar masing-masing. Kecuali nih ya, si orang Jepang ini, cowok Jepang atau cewek Jepang ini, pemikirannya itu udah internasional, atau mereka sering banget keluar masuk luar negeri, pernah tinggal di luar negeri, pernah belajar di luar negeri, jadi sedikit internasional dan terbuka. Kalau asli-aslinya orang Jepang 100% yang mereka nggak pernah pergi ke luar negeri, ampun, amit-amit, nauzubillahi min dzalik, astagfirullahalazim. Gitu. Cuman kayak jadi budaya di Jepang tuh seperti ini ya. Oke. Oke guys, ini yang kelima. Seneng banget nih yang kelima ini, antara seneng dan greget sih ya. Jadi di Jepang itu adalah budaya kerja. Kalau misalkan kalian nanya, orang Jepang tuh milih apa? Nomor 1 tuh apa? Nomor 1 kerja, nomor 2 kerja, nomor 3 kerja, 4 kerja, dan 5 baru kalian. Kalau misalkan kalian sedang membangun hubungan atau akan berhubungan dengan orang Jepang, kalian harus siap-siap menjadi nomor kesekian. Karena dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 pilihan mereka adalah bekerja. Budaya kerja mereka itu sangat-sangat disiplin banget. Jadi kalau misalkan memang kerja tuh nggak boleh ngobrol, benar-benar nggak boleh bercanda, ya kerja.
bener-bener sekaku itu, sedisiplin itu, dan gue pun berusaha untuk mengikuti disiplin itu, cuman kayak nggak kekejar gitu, ngerti nggak sih? Mungkin karena gue pribadi ya terbiasa dengan lingkungan yang santai, lingkungan yang warawiri hahehe gitu, yang lebih fleksibel, yang lebih slow, yang lebih memanusiawi aja gitu kan. Ketika gue di sini dan gue bekerja di sini, itu jujur aja gue ngerasa apa sih, gue ngerasa di penjara banget, apa sih gitu. Cuman lama-lama jadi terbiasa juga, karena memang etos kerja seperti ini loh gitu. Gue salut banget sama cara mereka bekerja, yang kenapa negara ini bisa semaju itu karena mereka sedisiplin itu dalam bekerja. Jadi mungkin ini adalah salah satu contoh baiknya yang harus kita orang Indonesia contoh dari mereka ini. Nilai positifnya ya, nilai positifnya dalam bekerja, etos kerja mereka. Yang terakhir adalah, bentar gue lupa nyontek dulu. Yang terakhir adalah budaya jujur. Aduh, orang Jepang itu jujur banget, nggak ngerti lagi, serius parah. Jadi waktu itu aku pernah ada pengalaman pulang kuliah jam 8 malam dan lumayan capek banget. Jadi di kereta ketiduran ceritanya. Nah, terus si tasnya nggak ngerti kenapa itu agak sedikit kebuka. Ya, jadi si jam tangan tuh jatuh. Terus pas aku keluar, ada orang Jepang yang ngejar dari dalam kereta tuh, dia ngejar keluar. Padahal mungkin tujuan mereka itu tuh bukan di stasiun itu berhentinya, tapi berhubung si jam tangan aku itu jatuh, terus mereka ngejar. Yang kedua adalah aku tuh kadang-kadang nih ya, kalau misalnya lagi di kampus, di kantin kampus maksudnya lagi makan, itu kan kita antri nih ya. Jadi si tas tuh ditaruh dulu, terus handphone, biasanya aku naruh handphone di meja, abis itu aku antri beli makanan. Jadi tuh si handphone nggak aku bawa guys, aku taruh aja di meja, dan itu banyak banget manusia kan di situ, nggak hilang. Terus pernah juga waktu itu di kereta, sering banget sih, aku tuh sering banget lupa untuk nutup atau enggak resletingin tasnya. Jadi kadang-kadang tuh ada beberapa orang Jepang yang kayak ngasih tahu gitu kan, tasnya kebuka nih. Terus kadang-kadang mereka nutupin juga, tasnya kebuka, boleh nggak aku nutupin gitu. Oke guys, segitu dulu video budaya tentang orang Jepang yang harus kalian ketahui, wajib kalian ketahui sebelum ke Jepang. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar Jepang, seputar kuliah, pekerjaan, dan apapun itu, langsung aja di komen di bawah. Atau kalian bisa langsung ke Instagram aku, follow Instagram aku di @sonia_ncon dan di @sonia. Jadi langsung aja di follow. Oke, segitu dulu video hari ini. Semoga membantu dan jangan lupa di subscribe ya. Semoga aku ada tenaga untuk bisa upload rutin lagi. Dan makasih banget untuk teman-teman aku yang nge-DM, yang kayak kok nggak bikin video lagi, kok nggak bikin vlog lagi. Insya Allah mulai dari sekarang ya. Berdasarkan pengalaman aku selama tinggal di Jepang selama 5 tahun ini, aku mau nge-share semua informasi itu ke kalian. Jangan lupa di subscribe.